Tak pilih 10. Ini untuk soal yang pertama, 3 soal ini ada satu teks deskripsi ya. Jadi teks deskripsi itu menggambarkan objek dengan rinci dan jelas. Ini teksnya, silakan didengarkan. Pantai Kuta, Bali adalah sebuah lukisan alam yang memukau. Pasir putihnya yang lembut membentang luas, seolah karpet beludru yang siap menyambut setiap langkah kaki. Ombak yang bergulung-gulung menari lincah, menciptakan alunan musik alam yang menenangkan. Di bawah langit biru yang cerah, deretan pohon kelapa bergoyang riang, seakan ikut bergembira dengan suasana pantai. Saya kecepatan atau kurang pelan? Gimana? Pas. Oke. Misalnya ada yang kurang pelan, kurang jelas, Andini bilang ke saya, nggak apa-apa ya. Nanti saya ulang lagi, ya. 1. Kata yang tepat untuk menggambarkan suasana di Pantai Kuta adalah A. Sunyi dan sepi, B. Ramai dan semarak, C. Gelap dan menyeramkan, D. Dingin dan membeku. Halo. Ini mau diulangi lagi atau anu? Soalnya nanti waktunya 90 menit. Diulangi ya? Iya. Ulangi ya teksnya ya. Pantai Kuta, Bali adalah sebuah lukisan alam yang memukau. Pasir putihnya yang lembut membentang luas, seolah karpet beludru yang siap menyambut setiap langkah kaki. Ombak yang bergulung-gulung menari lincah, menciptakan alunan musik alam yang menenangkan. Di bawah langit biru yang cerah, deretan pohon kelapa bergoyang riang, seakan ikut bergembira dengan suasana pantai. 1. Kata yang tepat untuk menggambarkan suasana di Pantai Kuta adalah A. Sunyi dan sepi, B. Ramai dan semarak, C. Gelap dan menyeramkan, D. Dingin dan membeku. Oke. Sekarang nomor 2, masih teks deskripsi ya. Perbandingan yang digunakan penulis untuk menggambarkan pasir pantai adalah A. Pasir putih seperti salju, B. Pasir putih seperti karpet beludru, C. Pasir putih seperti kapas, D. Pasir putih seperti gula. B. Sekarang nomor 3. Tujuan penulis menggambarkan Pantai Kuta adalah untuk A. Mengkritik keindahan pantai, B. Memberikan informasi tentang pantai, C. Menggambarkan keindahan pantai, D. Menceritakan pengalaman di pantai. C. Oke, untuk teks berikutnya ini teks prosedur ya. Jadi mengulang materi dari kelas 7 dulu. Perhatikan ya. Cara membuat telur dadar. 1. Siapkan bahan-bahan. Telur, garam, merica, minyak goreng, dan peralatan masak. 2. Kocok lepas telur dalam mangkuk. 3. Tambahkan garam dan merica secukupnya, lalu aduk rata. 4. Panaskan sedikit minyak goreng dalam wajan anti lengket. 5. Tuang kocokan telur ke dalam wajan, ratakan. 6. Masak hingga kedua sisi matang kecoklatan. 7.
angkat dan sajikan. Saya ulangi ya, untuk teksnya ya 2 kali ya. Cara membuat telur dadar. 1. Siapkan bahan-bahan. Telur, garam, merica, minyak goreng, dan peralatan masak. 2. Kocok lepas telur dalam mangkuk. 3. Tambahkan garam dan merica secukupnya, lalu aduk rata. 4. Panaskan sedikit minyak goreng dalam wajan anti lengket. 5. Tuang kocokan telur ke dalam wajan, ratakan. 6. Masak hingga kedua sisi matang kecoklatan. 7. Angkat dan sajikan. Oke, pertanyaan yang keempat. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat telur dadar adalah A. Memanaskan minyak goreng. B. Mengocok telur. C. Menambahkan garam dan merica. D. Membalik telur. B. Apa soalnya saya ulangi lagi? Ya, nggak apa-apa kalau misal diulangi. Nggak cukup ya. Oke, yang B. 7, nomor 5. Tujuan menambahkan garam dan merica pada kocokan telur adalah A. Membuat telur lebih cepat matang. B. Membuat telur lebih gurih. C. Membuat telur lebih berwarna. D. Membuat telur lebih lembut. B. 6. Peralatan masak yang tidak disebutkan dalam teks adalah A. Wajan. B. Mangkuk. C. Garpu. D. Penggorengan. Diulangi ya, Adin? Iya. Oke. Peralatan masak yang tidak disebutkan dalam teks adalah A. Wajan. B. Mangkuk. C. Garpu. D. Penggorengan. C. Oke, good job. Ini teks yang terakhir ya, cuma ada 1 paragraf. Kemarin aku mengalami kejadian yang tak terlupakan. Saat pulang sekolah, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Aku tidak membawa jas hujan, sehingga terpaksa berteduh di bawah pohon besar. Tiba-tiba terdengar suara guntur yang sangat keras, diikuti oleh kilatan cahaya menyilaukan. Aku sangat ketakutan dan langsung berlari sekencang-kencangnya menuju rumah. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemarin aku mengalami kejadian yang tak terlupakan. Saat pulang sekolah, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Aku tidak membawa jas hujan, sehingga terpaksa berteduh di bawah pohon besar. Tiba-tiba terdengar suara guntur yang sangat keras, diikuti oleh kilatan cahaya menyilaukan. Aku sangat ketakutan dan langsung berlari sekencang-kencangnya menuju rumah. Pertanyaan nomor 7. Perasaan penulis saat mendengar suara guntur adalah A. Senang. B. Marah. C. Takut. D. Bingung. C. Oke. 8. Penyebab penulis berlari sekencang-kencangnya adalah A. Ingin segera sampai di rumah. B.
ingin bermain hujan. C. Ingin mencari teman. D. Ingin melihat kilat. Langit. Oke. 8. Penyebab penulis berlari sekencang-kencangnya adalah A. Ingin segera sampai di rumah. B. Ingin bermain hujan. C. Ingin mencari teman. D. Ingin melihat kilat. A. Pahat, soalnya anak-anak banyak yang nggak ada gambarnya. Sekipo dhisik. Semua kebanyakan. Ini modelnya gimana? Emang nggak ada gambarnya. Nganu wis tak Gambarnya sampai tulis kirim. gambar nganu. Gambarnya sampai kirim. Sik, kok ae kurang mek titik. Kon skip dhisik. 9. Kata yang berlawanan dengan kata deras adalah Kami mohon diperhatikan untuk soal sudah ada waktunya, sehingga kalian mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah ada di soal. Jangan terlalu tergesa-gesa sehingga harus mengulang karena tidak masuk di olah. Jadi terus mengerjakan soal itu ada waktunya, jangan ngawur, jangan tergesa-gesa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga tidak mengulang di hari-hari. Terima kasih. 9. Kata yang berlawanan dengan kata deras adalah A. Lebat. B. Kencang. C. Kecil. D. Ringan. Ulangi ya Dini. Langit. Oke, 9. Kata yang berlawanan dengan kata deras adalah, berarti yang ditanyakan adalah antonimnya. Antonim dari kata deras ya. A. Lebat. B. Kencang. C. Kecil. D. Ringan. D. 10. Jenis teks yang digunakan penulis untuk menceritakan kejadian tersebut adalah A. Teks deskripsi. B. Teks prosedur. C. Teks rekon. D. Teks eksposisi. A. Saya Andini, soalnya cuma 10, sudah selesai. Saya tak membantu yang di kelas lain ya. Nanti saya koreksi.